Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini akan membawakan renungan yang dapat menyirami dahaga rohani kita untuk terus ditumbuhkan, didewasakan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang baik, benar, dan bertanggung jawab, sehingga hidup kita dapat menjadi inspirasi, contoh, teladan, dan kesaksian bagi sesama kita manusia dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dan yang terutama, hidup kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita akan firman Tuhan dengan judul besar 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Sekali lagi, 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang maha baik, yang telah berkenan mengaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akhirnya kami diangkat menjadi anak-anak-Mu dan ahli waris kekal dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan pimpinan Tuhan sepanjang waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Kami rindu, lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Karenanya kami buka hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, beberapa kesempatan sebelumnya kita telah belajar 4 ciri doa yang dijawab Tuhan. 4 ciri doa yang dijawab Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki semangat, antusias yang sangat mendalam untuk belajar firman, supaya jangan segera lupa, silakan berkenan untuk menuliskan poin demi poin atau bagian demi bagian. Yang pertama, doa harus didasari ucapan syukur. Yang kedua, doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, doa harus dilakukan dengan sepakat atau sehati. Yang keempat, doa harus dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kita masuk kepada bagian yang kelima. Mari kita buka Alkitab dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini tentang ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Bapak Ibu Saudara, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dikatakan demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku."
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia tentu setiap kita yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini dijelaskan oleh firman Tuhan. Ada hal yang kontras antara hakim yang lalim dan hakim yang adil. Saya ulangi kembali. Ada hal yang kontras antara hakim yang lalim dengan hakim yang adil. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan juga sekaligus Tuhan yang mengasihi atau Tuhan yang kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ingin menegaskan betapa orang percaya, betapa murid-muridnya kala itu, betapa saudara dan saya perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Yesus sampai membuat perumpamaan yang sangat kontras, yang sangat kontradiksi, yang sangat bertentangan antara hakim yang lalim dengan hakim yang adil. Dan di dalam perumpamaan ini dikatakan, ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim yang lalim ini. Saya ulangi kembali. Ada seorang janda di sebuah kota, yang mana janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim ini dengan satu kerinduan, tekad dan komitmen. Bagaimana supaya perkaranya dibela sehingga dia menang terhadap lawan yang berperkara dengannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Perhatikan baik. Jadi sekalipun janda ini datang supaya perkaranya dibela, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim itu tidak menggubris. Hakim itu tidak meresponi, tidak menanggapi apa yang menjadi beban pergumulan perkara yang sedang dihadapi oleh janda ini. Kenapa demikian? Karena hakim yang lalim ini dijelaskan di sini punya dua ciri. Yang pertama, tidak takut akan Allah. Yang kedua, tidak menghormati siapapun atau tidak menghormati seorang pun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, hakim yang lalim ini tidak terbuka, tidak terketuk hatinya untuk membela perkara janda yang diumpamakan di sini di sebuah kota. Karena dia tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dan tidak menghargai, tidak menghormati seorang pun, siapapun. Betapa tidak benarnya hakim yang lalim itu, namanya juga hakim yang lalim. Tetapi yang sangat menggetarkan di hati saya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-5 dari Lukas 18.
Namun karena janda ini menyusahkan aku. Argumentasi alasan daripada hakim yang lalim ini memberikan pembelaan, pada akhirnya dia putuskan untuk membela janda ini terkait dengan perkaranya. Karena hakim yang lalim ini merasa janda ini menyusahkan dia, mengganggu kedamaian, ketenangan, kesukaan dia. Baiklah aku membenarkan dia, artinya baiklah aku membela dia, baiklah aku menolong perkaranya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan baik. Supaya jangan terus saja, terus menerus janda ini datang kepadaku dan akhirnya menyusahkan dan menyerang aku. Bapak ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, gambaran atau perumpamaan yang dibuat oleh Yesus ini perlu mencelikkan mata hati, mata rohani kita. Kalau hakim yang lalim ini akhirnya memutuskan untuk membela, membenarkan perkara daripada janda ini, sekalipun dia tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah, tidak menghormati seorang pun atau siapapun, hal ini mau meneguhkan, meyakinkan, menguatkan kepada kita. Kalau pribadi yang tidak benar saja bisa membela janda ini, kalau hakim yang lalim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun ini membela janda ini, apalagi saudara dan saya yang adalah anak-anak Bapa di sorga. Tidak mungkin Bapa di sorga menutup mata. Tidak mungkin Bapa di sorga memalingkan wajahnya kepada kita. Tidak mungkin Bapa di sorga menutup telinganya untuk tidak peduli dengan teriakan, seruan, doa dan permohonan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kepedulian kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 18 ayat 6 berkata begini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan, perhatikan, soroti apa yang dikatakan hakim yang lalim. Apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim? Ya tentunya ayat yang keempat. Dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Itu yang perlu kita camkan, perlu kita perhatikan. Kita ambil sebuah konklusi, kesimpulan dalam diri kita masing-masing. Ya Bapa, ya Tuhan Allah kami yang baik, yang rencanamu sempurna untuk merancang masa depan yang penuh harapan kepada kami. Kami mau datang kepadamu dengan keseriusan, dengan sepakat, didasari ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu memohon, meminta, berseru, berdoa kepadamu. Kalau hakim yang lalim membela janda itu, apalagi engkau Allah, hakim yang adil, pasti membela, membenarkan, menolong, membukakan jalan, bahkan menjawab doa-doa kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Lukas 18 ayat 7 berkata begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam berseru kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berseru siang malam dapat kita pahami dan mengerti, berarti orang-orang yang tekun di dalam berdoa. Kalau begitu Pak Pendeta, apa yang menjadi 7 ciri doa yang dijawab Tuhan? Tentunya maksudnya yang kelima. Maka jawabannya adalah doa harus dipanjatkan dengan ketekunan. Tekun Bapak Ibu Saudara. Ketekunan ini menjadi barang langka di akhir zaman ini, di dalam mayoritas kehidupan orang Kristen. Kenapa ketekunan ini menjadi barang langka? Karena memang kita diperhadapkan dengan suatu kondisi keadaan kehidupan yang serba instan sekarang ini. Serba cepat, serba segera, serba terburu-buru. Orang mata bilang, amani huma rojon
makabola hulonna. Amani humalaku tata idahanna. Saya baru ketemu, ternyata itu adalah bunyi dari bagian firman Tuhan. Bahasa Indonesianya, orang yang terburu-buru, orang yang suka tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan kita dikontrol, dikendalikan oleh situasi kondisi keadaan sekarang ini yang selalu maunya instan, segera, cepat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kelihatan Tuhan kita ini kok udah ketinggalan zaman? Lelet sekali, lambat sekali. Terlalu lama kita menunggu. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Jangan curigai Tuhan, jangan tuduh Tuhan menjadi pribadi yang jadul zaman dahulu, sudah ketinggalan zaman. Oleh karena Dia tidak segera menjawab doa kita seturut dengan waktu kita, seturut dengan selera kita, seturut dengan maunya kita. Kenapa? Karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mencintai mengasihi Dia, yang mana Dia telah terlebih dahulu mencintai mengasihi kita dan yang telah terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam konteks momen, peluang, kesempatan, waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya mau tegaskan dan sampaikan saat ini. Ayat yang Lukas 18 ayat 7 bagian B. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Artinya Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Dia pasti bertindak seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian B. Ada yang tahu isinya? Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian B. Ia maksudnya Allah Bapa di surga, Elohim, Yahweh, selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita pegang bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita yakini bersama, mari kita jangan ragu sedikit pun bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, di mana Dia selalu bertindak segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan terlambat, bukan kecepatan. Kalaupun menurut kita ada kategori pengelompokan sangat terlambat, saya kasih tahu, di balik dari yang terlambat menurut kita, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mendidik, mengajari kita suatu sifat karakter yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada kita saat ini. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Itu rangkaian atau bagian dari khotbah Yesus di bukit. Barang siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Barang siapa yang mengetok, pintu dibukakan baginya. Barang siapa yang mencari, dia akan mendapat. Pertanyaan saya, berapa kali kita meminta? Berapa kali kita mengetok pintu hati Tuhan? Berapa kali kita mencari? Jangan buat ultimatum, jangan buat batasan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Ada orang Kristen demikian, apalagi orang Batak. Jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara ya, saya orang Batak. Ada kategori orang Batak tertentu. Tuhan, 1, 2 kali, 3 kali aku berdoa, kalau Engkau tidak jawab, awas. Itu namanya bukan tekun Bapak Ibu Saudara. Ketekunan tidak bisa dipisahkan dari kesabaran. Kemarin saya sudah jelaskan pengertian tekun dan sabar. Artinya tidak kehilangan kasih dan kepercayaan
selama kita menanti janji Tuhan. Saya ulangi kembali. Tekun dan sabar definisinya adalah tidak kehilangan kasih dan kepercayaan selama kita menanti janji Tuhan, jawaban doa dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aku tekun, aku sabar, tapi kita ini jadi kehilangan kasih, ketawaran kasih kepada Tuhan dan sesama, maka kita bukan orang yang tekun dan sabar. Kalau kita kehilangan kepercayaan, aku nggak mau lagi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menjawab doaku, maka kita bukan orang yang tekun dan sabar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kembali. Yesus sampai menyampaikan sebuah perumpamaan untuk mengkonfirmasi, menegaskan bagaimana perbedaan antara hakim yang lalim dengan hakim yang adil. Itu mau digambarkan oleh Yesus. Tapi jangan lupa, ada peran dari seorang janda di sini, yang mana dia terus-menerus datang kepada hakim yang lalim. Karena janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim, maka hakim ini berubah pikiran yang tadinya dia menolak sama sekali, tidak menggubris sama sekali, supaya perkara dari janda ini dibela. Tapi karena terus-menerus datang, karena tekun datang kepada hakim yang lalim, akhirnya dia berubah pikiran. Dia akhirnya membela dan membenarkan janda ini. Itu gambaran yang sangat kontras kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa kita di sorga, Bapa yang baik. Jangan sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali kita mengultimatum Tuhan. Apalagi orang Batak itu, kalau tidak salah dulu itu trio ambisi atau siapa itu yang menyanyikan, tapi personilnya salah satu adalah almarhum Charles Simbol. Ada itu lagu orang Batak yang sangat terkenal, bahasa Indonesia sebenarnya. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan coba 3 kali. Wah. Dan ternyata lagu ini seringkali masuk kepada ruang-ruang doa kita. Tuhan, 1 kali aku berdoa, Engkau tidak jawab, masih aku mengerti. 2 kali aku berdoa kepadamu tentang pokok doa yang sama, aku masih mengerti. Tapi 3 kali sudah mengancam. Tapi jangan coba 3 kali Tuhan. Cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Janganlah kau ulangi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan buat lagu itu terkait dengan Tuhan kita. Karena apa? Karena saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan saya temukan dalam Alkitab, mari kita seperti seorang yang bernama Yakub. Yakub itu ketika mau berjumpa dengan abangnya Esau, dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yakub ini punya masa lalu yang sangat tidak baik dengan Esau. Yakub ini beberapa kali menipu Esau abangnya. Makanya Yakub itu artinya penipu. Nanti ketika sudah bergulat sepanjang malam dengan sosok, ada yang menafsirkan itu malaikat, maka namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Yakub itu penipu. Israel itu adalah pejuang atau pahlawan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ketika dia mau menyeberang sungai Yabok, dia suruh semua pasukannya berjalan di depan, diseberangkan semua, termasuk istrinya, anak-anaknya, harta benda kekayaannya semua diseberangkan. Tapi dia tidak ikut menyeberang, saking takutnya berjumpa dengan Esau abangnya yang telah ditipu olehnya. Tapi coba perhatikan baik. Dari situ mulai kita tolak berubahnya seorang Yakub, Bapak Ibu Saudara.
Sepanjang malam ada satu sosok yang bergulat dengan dia. Bayangkan, sampai sosok yang datang itu memukul pangkal pahanya sehingga terpelecok. Dari saat itu Yakub pincang. Wah, kok jadi ketemu dengan sosok itu jadi pincang? Mau mengingatkan, mau menyadarkan, hei Yakub, engkau tidak bisa berdiri tegak kalau bukan Tuhan yang ada bersama dengan engkau. Maka perlu dipatahkan sesuatu dari dirinya. Tapi ada satu hal yang menarik dalam konteks cerita itu. Sosok yang datang kepada Yakub yang bergulat sepanjang malam itu, yang bergulat, bergumul sepanjang malam itu. Sosok itu berkata, lepaskanlah aku Yakub, karena fajar sudah mulai menyingsing. Apa kata Yakub? Ini yang penting. Perhatikan baik-baik saudara. Sepanjang malam bergulat dan bergumul Bapak Ibu saudara, dia tidak mau lepaskan. Sekalipun kakinya sudah dipukul dan terpelecok jadi pincang dia tidak mau lepaskan. Ini gambaran dari jugul martaniah, tekun berdoa. Apa kata Yakub? Perhatikan baik kata-kata ini. Dan ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu saudara. Apa kata Yakub? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Wow, kata-kata itu sangat luar biasa. Sekali lagi, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ini komitmen kita dengan Tuhan. Aku tidak akan melepaskan doaku kepada Tuhan. Aku tidak akan berubah untuk tidak jadi tekun kepada Tuhan. Aku mau tetap tekun kepada Tuhan berdoa sebelum Tuhan menjawab doaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka setelah demikian perkataan dari seorang Yakub, akhirnya sosok yang datang itu pun memberkati Yakub. Mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Diubah dari seorang penipu menjadi pahlawan Allah yang gagah perkasa. Ini komitmen kita Bapak Saudara. Jangan seperti bunga putri malu. Tahu bunga putri malu? Kalau disinari matahari dia mengembang. Tapi ketika sudah disentuh sedikit saja, langsung nutup begini, nutup. Loyo, layu, lemah. Nutup Bapak Ibu Saudara. Jangan. Biarlah kita orang yang tegar, orang yang sabar, orang yang tekun. Karena kita yakin Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan Allah selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang putus asa. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang kalah dan menyerah. Jangan menjadi orang Kristen yang langsung bosan atau jemu untuk berdoa. Jangan buat ultimatum kepada Tuhan. Terserah Tuhan kapan Tuhan mau jawab. Bukankah Alkitab berkata Allah turut bekerja? Kalau Allah turut bekerja, mari kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Berdoa dengan tekun. Dasarilah doa kita dengan ketekunan. Terserah Bapa di sorga kapan Bapa di sorga mau jawab. Yang penting kita lakukan bagian kita. Maka ketika kita lakukan bagian kita dengan didasari ucapan syukur, kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, kita lakukan bagian kita dengan sepakat dan sehati, kita lakukan bagian kita berdoa dalam nama Yesus dengan segala ketekunan. Percayalah, Allah pasti berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau membacakan untuk kita tentang tekun ini dari Kisah Para Rasul pasal 1. Mari buka bersama saya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Saudara tahu kan konteks cerita ini? Yesus berfirman kepada murid-muridnya sebelum berpisah dari mereka, dengan kata lain karena Yesus akan segera terangkat ke surga.
Yesus berkata memberikan pesan yang sangat penting, urgent dan mendesak kepada murid-muridnya. Jangan engkau tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa, yaitu tentang turunnya Roh Kudus nanti di peristiwa Pentakosta dalam konteks bacaan kita ini. Mereka sedang menanti janji Yesus akan turunnya Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka sehingga bisa menjadi saksi dan bersaksi secara efektif, efisien, optimal dan maksimal. Apa yang mereka lakukan selama penantian itu? Apa yang mereka kerjakan selama menunggu janji Bapa digenapi? Mereka tidak berpikir begini, ya sudah, nanti kan kalau janji Bapa tidak digenapi, janji Yesus akan turunnya Roh Kudus tidak digenapi. Yang gagal, yang salah, yang keliru, yang pendusta, yang pembohong adalah Yesus. Kan Yesus yang berjanji. Tapi saya mau kasih tahu, murid-murid Yesus bersama dengan Maria ibu Yesus dan dengan beberapa perempuan dan saudara-saudara Yesus. Kalau kita baca nanti ayat-ayat yang berikutnya dikatakan kurang lebih 120 orang jumlah mereka ada di kamar yang di atas. Ada yang memperkirakan itu adalah rumah Markus yang mana ruangannya cukup luas dan besar. Mereka tidak ongkang-ongkang kaki selama menanti Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak sedang ngantuk-ngantuk sedang menanti janji tentang turunnya Roh Kudus. Janji Bapa akan digenapi kepada mereka. Tidak Bapak Ibu Saudara, yang mereka lakukan apa? Yang mereka kerjakan apa? Mereka dikatakan 14, mereka semua tanpa terkecuali, semua rasul. Berapa rasul? Yang 11 rasul. Kenapa? Karena Yudas Iskariot telah gantung diri, bunuh diri. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas Iskariot telah duluan meninggal atau mati. 11. Nanti konteks cerita ini kalau kita lihat runutannya, baru nanti ayat 15 sampai ayat yang berikutnya, mereka membuang undi untuk memilih siapa yang akan menjadi pengganti Yudas, yaitu Matias. Tapi dalam konteks ini mereka semua, artinya 11 rasul, bersama dengan beberapa perempuan, bersama dengan Maria ibu Yesus, bersama dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin tegaskan kepada kita, ketika Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak dalam sebuah keluarga kecil, ada pergumulan yang sedang didoakan, digumulkan, diserukan, dimohonkan kepada Tuhan. Saya mau memberikan pesan. Bertekunlah dalam doa dengan sepakat dan sehat. Bertekun. Berapa lama mereka bertekun? Karena Yesus tidak berkata setelah sekian hari nanti baru turun Roh Kudus. Tidak ada itu. Tapi nanti kita tahu bersama, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri 40 hari. Setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, nanti setelah 10 hari, baru turun Roh Kudus. Kita orang-orang akhir zaman yang tahu baru 10 hari. Tapi saat itu, murid-murid bersama dengan Ibu Maria, saudara-saudara Yesus dan beberapa perempuan, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus bertekun. Memang ketidaktahuan ini penting Bapak Ibu Saudara. Aneh ya kalimatnya. Bukankah dengan tahu kita penting? Ternyata kadangkala dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, ketidaktahuan ini penting. Mereka tidak tahu kan berapa lama mereka harus bertekun? Benar kan? Benar kan? Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus bertekun. Karena Yesus tidak memberitahukan, oh nanti setelah 10 hari nanti, baru nanti Roh Kudus turun. Gak ada. Pesan Yesus hanya satu. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus. Itu saja. Gak dikasih tahu berapa jam, berapa hari, berapa lama. Gak ada.
Ketidaktahuan, ketidakmengertian ini penting. Waduh, Pak Pendeta kok kalimatnya terbalik? Yes, saya dengan yakin dan mantap berkata demikian. Kadangkala konteks kita dengan Tuhan, ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketidakpahaman, misteri dan rahasia itu kadangkala penting bagi kita. Kenapa? Hal itu penting untuk meluruskan motivasi kita. Coba kalau misalnya Bapak Ibu Saudara disuruh Tuhan berdoa 3 hari, setelah 3 hari pasti dijawab. Semuanya pasti berdoa. Karena apa? Karena hanya 3 hari doang kok. Tapi ketika kita tidak tahu, barangkali bukan 3 hari sudah dijawab. Barangkali setelah kita berdoa, mujizat terjadi. Bisa saja. Tapi bisa juga setelah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Saya tidak paham, karena itu misteri rahasia Tuhan. Dan itu dinyatakan kepada hamba-hambanya. Bukan terus-menerus dalam segenap seantero hidup kita. Tapi ada saat-saat tertentu Tuhan menyatakan itu oleh kuasa, otoritas dan kehendaknya. Ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketidakpahaman akan waktu Tuhan untuk membangun ketulusan, kemurnian, kesungguhan dalam diri kita. Supaya motivasinya bukan target-menarget waktu dengan Tuhan. Benar kan? Benar kan? Oh, Pendeta Bertor, berdoa dan berpuasalah selama 3 hari 3 malam. Maka setelah itu aku menjawab. Maka saya akan berjuang nanti berdoa begitu. Karena setelah 3 hari 3 malam sudah ada jawaban. Tapi ketika kita tidak tahu kapan jawaban, apakah barangkali sebelum 3 hari sudah dijawab, bahkan setelah kita selesai berdoa langsung terjadi jawaban, kita tidak tahu. Tolong dimasukkan kalimat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara menangkap yang saya maksud, ketidaktahuan, ketidakpahaman, ketidakmengertian, kadangkala itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi kita, supaya memiliki kemurnian, ketulusan, kesungguhan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan itulah dilakukan oleh 11 rasul, 11 murid bersama dengan beberapa perempuan, termasuk ibu Yesus, termasuk saudara-saudara Yesus. Mereka tidak tahu berapa lama Roh Kudus akan turun. Tapi sekalipun mereka tidak mengerti, hal itu tidak membuat mereka panik, hal itu tidak membuat mereka malas, hal itu tidak membuat mereka putus asa, tapi justru mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan ternyata ketekunan didasari kesehatian, kesepakatan dalam doa bersama pasti tidak akan dikecewakan, pasti tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Kita lihat lagi berikutnya contoh. Dalam menghadapi ancaman nyawa sekalipun, ada kelompok orang-orang tertentu yang berdoa dengan tekun. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5. Mari buka bersama saya. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5. Sudah? Kisah Rasul 12 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Saya perlu sampaikan konteks cerita ini. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti membaca Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 4. Di sana jelas terlihat bagaimana Yakobus, saudara dari Yohanes, penulis Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu, itu dieksekusi, dibunuh dengan pedang. Salah seorang dari 12 murid Yesus, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, saudara dari Yohanes, telah dibunuh dengan pedang. Oleh karena orang-orang Yahudi senang dengan dibunuhnya Yakobus dengan pedang, maka dilanjutkanlah untuk menangkap dan memenjarakan Simon Petrus, saudara dari Andreas. Ketika Simon Petrus ditangkap, dimasukkan dalam penjara, tangan dan kakinya dirantai dan dibelenggu. Dengan kata lain, setelah selesai nanti peristiwa perayaan dalam konteks Yahudi akan diperhadapkan ke muka umum dengan pengertian, ada image yang masuk di pikiran kita. Kalau Yakobus dieksekusi dengan pedang, maka tinggal menunggu giliran Petrus untuk dieksekusi
Dan sekarang dia sedang dipenjara, dikawal dengan ketat supaya jangan sampai luput, jangan sampai lolos, jangan sampai lepas. Makanya dikatakan demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan bagian berikutnya. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan baik Bapak Saudara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini memiliki makna yang luas dan mendalam, sekaligus praktis, jelas, eksplisit, terang benderang. Perhatikan baik. Pemimpin rohani mereka di penjara. Oleh karena Kristus, oleh karena Injil, oleh karena menyuarakan kebenaran. Petrus dimasukkan ke dalam penjara dan siap dieksekusi seperti Yakobus, saudara dari Yohanes. Apa yang dilakukan oleh jemaat? Jemaat tidak putus asa. Jemaat tidak menjadi kecewa, jemaat tidak menjadi tawar hati, tapi jemaat kompak, sepakat, sehati, sungguh-sungguh dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita berpikir, waduh ini sudah di ujung tanduk, ini sudah berat, ini sudah besar masalahnya, ini susah, sulit, sukar, gak ada gunanya berdoa. Saya kasih tahu. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dan besar, susah, sulit, sukar, di saat-saat demikian, kelihatan ada jalan yang tertutup, tidak ada lagi jalan keluar untuk kita lihat. Saya kasih tahu, di saat itulah tekunlah berdoa bersama suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga kecilmu, gerejamu, komunitasmu, persekutuanmu. Berdoa. Karena apa? Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba tarik ke diri kita masing-masing. Bayangkan, Petrus sudah dipenjara dan dikawal dengan ketat supaya jangan sampai luput, jangan sampai lepas, jangan sampai lolos. Siap untuk dieksekusi seperti Yakobus, dibunuh dengan pedang. Ini suatu situasi masalah pergumulan personalnya berat gak? Berat, di ujung tanduk nyawa Petrus Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan demikian jemaat bukan menjadi tawar hati. Jemaat tidak kecewa, tidak putus asa. Justru mereka dengan kompak mendoakan pemimpin mereka. Mereka berdoa dengan tekun di dalam doa yang sepakat dan sehati. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat, tentu kita sebagai jemaat di gereja masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat pemimpinmu, pastor, pendeta, penatua, gembala sedang punya pergumulan, teladanilah jemaat-jemaat ini. Ketika mereka tahu nyawa dari pimpinan mereka, pembina rohani mereka, Rasul Petrus terancam nyawanya, mereka tidak berpangku tangan, mereka tidak meratapi nasib, mereka tidak jadi justru hidup di dalam keterkungkungan, keputusasaan, menyerah. Tidak. Tapi mereka berdoa dengan tekun. Doakanlah pemimpin kita. Doakanlah pendeta kita. Doakanlah penatua, gembala, pastor kita. Mereka membutuhkan doa kita. Karena mereka selama ini telah berjaga-jaga atas jiwa kita. Jangan sampai kita hanya pengen didoakan, pengen dikasihi, pengen diperdulikan, pengen dibangun, pengen dinasihati. Tapi satu saat kita perlu belajar seperti jemaat ini. Ketika mereka tahu nyawa pimpinan mereka terancam, mereka berdoa dengan tekun. Dan apa yang terjadi? Kalau Bapak Saudara nanti membaca satu pasal itu, menarik dan indah sekali. Malaikat Tuhan utus untuk membebaskan Petrus. Bayangkan, saya katakan tadi, dia dijaga dengan ketat supaya jangan lolos, jangan lepas, jangan sampai luput. Tapi ternyata apapun rancangan manusia, kalau belum waktunya Rasul Petrus kembali kepada Sang Pencipta, selalu ada jalan yang Tuhan pakai. Di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan tunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada jalan terbuka lebar bagi Petrus untuk lepas dari penjara. Mengirimkan malaikat Tuhan, membebaskan segala ikatannya. Bahkan sampai nanti, kalau tidak salah ada namanya Rode. Ketika Petrus mengetuk-mentuk pintu gerbang, Rode sampai kaget. Waduh, ada hantu.
Setelah sudah dia lihat ada ketok-ketok, aduh, jangan hantu Petrus. Kadangkala pertolongan datang karena saking kagetnya, nggak nyangka, nggak duga, nggak kira-kira. Kadangkala kita mengatakan itu bukan dari Tuhan itu. Padahal dari Tuhan, karena Tuhan yang membebaskan Petrus dari penjara oleh malaikatnya. Ada pertolongan, ada mujizat, ada jawaban, ada solusi, ada jalan keluar bagi orang-orang Kristen yang tekun dengan sehati sepakat berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, bertekunlah. Jagal jugul merlabaruna jugul. Dan ada satu yang bagus jugul bagi orang Batak, jugul martangia. Jangan jugul yang lain, jangan keras kepala yang lain. Tapi kalau keras kepala yang satu ini bagus. Tekun berdoa, jugul martangia. Jangan sekali berdoa langsung menyerah, 2 kali berdoa langsung menyerah, tidak. Karena firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak putus asa. Berdoalah terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberikan konfirmasi penegasan tentang jawaban dari doa kita. Kalau kita makin tekun berdoa Bapak Saudara, Tuhan makin menjelaskan apa isi hati, maksud dan tujuannya. Karena Tuhan tidak mau sia-sia kita berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan tekun. 7 ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang kelima adalah doa harus didasari dengan ketekunan, gigih, ulet, tidak jemu-jemu, pantang menyerah. Berdoalah. Jangan 1 kali berdoa tidak dijawab langsung marah. 2 kali berdoa tidak dijawab mulai mengancam. 3 kali berdoa tidak dijawab udah ultimatum, Tuhan kalau kau tidak jawab 3 kali aku tinggalkan engkau. Biarin aja. Kalau Tuhan menjawab kepada kita, emangnya kalau kau hilang dari hadiratku, emangkah kurang kemuliaanku? Repotlah kita Bapak Ibu Saudara. Tidak kurang kemuliaan Tuhan kalau kita terhilang dari hadiratnya. Yang rugi adalah kita. Oleh karena itu mari kita datang merendah kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku anak-anakmu yang tidak gampang menyerah. Itu doa kita. Jadikan aku anakmu yang tidak gampang putus asa. Buat roh dan jiwa menjadi pribadi yang tekun untuk berdoa. Lihatlah, nikmatilah, rasakanlah, saksikanlah, percayailah, pegang teguhlah. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk membela kita, menolong kita, membenarkan kita, memberikan jawaban yang indah pada waktunya bagi kita. Selamat berdoa didasari dengan ketekunan. Lihatlah, Tuhan pasti berperkara menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, menjamah, melawat, memulihkan, memperbaharui hidup kami. Sehingga ke depan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam kecintaan, kesenangan, kesukaan, kegembiraan di dalam berdoa. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami menjadi orang Kristen yang acap kali seringkali begitu gampang putus asa, begitu gampang bosan. Ketika kami berdoa 1-2 kali Tuhan tidak menjawab, kami akhirnya menyerah dan putus asa. Tapi Engkau mengingatkan kami saat ini supaya kami berdoa didasari dengan ketekunan. Tetap kami tidak kehilangan kasih kepada Tuhan. Tetap kami tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Selama kami menanti jawaban doa kami. Kami lakukan bagian kami, maka Tuhan lakukan bagian Tuhan. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang belajar terus mencintai, mengasihi Engkau, dan yang disempurnakan dalam mencintai, mengasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati kami. Oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Kami simpan firman dalam hati kami. Oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi koreksi, introspeksi, evaluasi, sehingga kami selaraskan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung saat ini.
Dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi beban, kerinduan, harapan, dan doa mereka, hamba berdoa saat ini, ulurkan tanganmu. Kasih karuniamu turun tercurah, mentouch dan menjamah, melawat mereka semua. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ke dalam tanganmu, tuntunanmu, pimpinanmu, kebaikanmu, penyertaan dan penggembalaanmu menaungi balik bumi kami. Apa yang kami buat yang ada sesuai dengan jalan Tuhan, dibuat maju, berkembang, berhasil, dan beruntung nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati, dan kami pun dijadikan Tuhan alat berkat bagi sesama kami. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung bersama dengan saya. Biarlah apa yang telah saya sampaikan dengan sebuah kerinduan, kita terus dituntun, dipimpin, diarahkan untuk berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Ingat ilustrasi saya, kereta api pasti sampai tujuan ketika dia berjalan di atas rel kereta api. Kita juga akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, Tuhan siapkan, Tuhan rencanakan, ketika kita tetap berdiri dan berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia-Nya yang begitu ajaib mendorong, memberdayakan kita untuk tetap setia berdiri dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Salam untuk keluarga. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.